Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'ah. Ma taraka khairan illa dalal ummata alaih wa la syarran illa hadzaraha min. Wa salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Terkhusus kenikmatan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di atas jalan para salaful ummah, ajaran yang sesungguhnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang sepatutnya dan seharusnya dan wajib kita syukuri. Kita syukuri karena itu adalah kenikmatan yang amat sangat agung, sangat besar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, dan tidak semua atau bisa jadi sedikit sekali yang merasakan dan mendapatkan kenikmatan tersebut. Kenapa? Karena jelas sekali Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Asr, surat yang sangat agung, mulia, yang kata Al-Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surata faqadatu illa hadhihi surah lakafathum." Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama ini, Al-Qur'an, tidak menurunkan Al-Quran 30 juz yang Masya Allah sangat banyak sekali itu, dan penjelasan-penjelasan dari Nabinya SAW, misalkan tidak diturunkan agama ini sebanyak 30 juz dan hadis-hadis dari Nabi SAW, misalkan kecuali satu surat ini, lakafat hum, maka manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala telah dicukupi kebaikannya di dunia dia dan di akhirat dia. Satu surat ini. Jadi sangat agung sekali ayat ini atau surat ini, yang pada intinya hikmah dari surat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masa, ya, masa, waktu. Wal asr innal insan lafi khusrin, demi masa Allah bersumpah dengan nama makhluknya yaitu masa, waktu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sumpah kecuali setelahnya perkara tersebut sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, perkara yang amat sangat agung, perkara yang amat sangat besar untuk diperhatikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa atau apa maksud dari ayat pertama ini demi masa? Yaitu Allah jelaskan setelahnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia. Di sini menggunakan kata tunggal, manusia. Kata tunggal itu maksudnya yufidul umum. Kata Imam Al-Ghazali bahwasanya kata tunggal di dalam Al-Quran kebanyakannya memiliki makna umum, maksudnya aghlabiyah, aksariyah, semua manusia. Banyak atau sedikit kalau semua? Banyak, ya, banyak. Keumuman manusia atau pada dasarnya manusia dalam sungguh-sungguh dalam apa? Kerugian. Kerugian gara-gara apa? Masa. Ruginya gara-gara apa? Masa, waktu. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah, dia tidak gunakan untuk belajar agama, dia tidak gunakan untuk membaca Al-Quran. Nanti sengsara dia, rugi di dunia maupun di akhirat. Gara-gara apa? Tidak mempergunakan masa atau waktu untuk memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Dia tidak gunakan itu. Maka di sini kebanyakan manusia rugi. Illalladzina amanu, pengecualian dari kebanyakan manusia tadi ketika dikecualikan lebih banyak atau lebih sedikit. Ketika dikecualikan dari keumuman tadi lebih sedikit. Ada 4 golongan, berarti sebagian sedikit saja. Dan semoga kita juga termasuk di dalam pengecualian tadi. Amin ya rabbal alamin. Siapa mereka?
orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, yang kedua orang-orang yang beriman di sini maksudnya berilmu ya, dia belajar sehingga dia beriman. Wa amilus solihat, kemudian diamalkan ilmu tadi. Wa tawassaw bil haqq, dia dakwahkan kebenaran itu, saling menasihati dalam rangka kebenaran, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling menasihati. Sifat yang keempat, mereka saling menasihati untuk bersabar. Kenapa? Dalam beragama, dalam belajar, dalam beriman, beramal soleh, dan berdakwah butuh yang namanya kesabaran. Jadi pada intinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala insya Allah kita termasuk dari pengecualian tadi, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan sampai kita menjemput ajal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya tidak bosan-bosannya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada jamaah sekalian untuk selalu mengharapkan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, syuhada, siddiqin, wassalihin, dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang soleh yang betul-betul mereka terdepan dalam beramal soleh untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun amalan kita jauh dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalan yang kita lakukan jauh banget dari amalan Abu Bakar, amalan Umar, amalan Utsman, amalan Ali bin Abi Thalib. Yang Abu Bakar saja kalau sedekah 100% semuanya disedekahkan. Misalkan kita punya uang 100 juta, aset 100 juta, disedekahkan semua. Dan mustahil itu kayaknya ya. Mustahil ada orang di zaman ini seperti Abu Bakar. Begitupun Nabi SAW, sampai diriwayatkan dalam di dalam kitab Sahih atau Riyadhus Shalihin, Nabi SAW dimintain oleh para sahabat uang dari kalangan Ansor, dimintain uang atau dimintain harta. Tsumma sa'alu fa'atahu, akhirnya Rasulullah SAW kasih apa yang dimintai oleh para sahabat. Tsumma nafida ma indahu, sampai-sampai yang ada di sisi Nabi SAW habis dimintain oleh para sahabat. Sedekah maksudnya Nabi SAW, sampai habis harta Nabi SAW. Walaupun amalan kita jauh banget dari mereka, tapi tetap kita istilahnya besar harapan kita agar kita bisa berjumpa dan berkumpul dengan manusia yang terbaik, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Dengan apa yang kita lakukan saat ini, yaitu tafaqquh fiddin, mempelajari ajaran Nabi SAW. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ada perkara yang pengen banget saya selalu ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, bahwasanya ada sebuah kenikmatan yang amat sangat agung yang terkadang manusia banyak melupakannya, yaitu kenikmatan keamanan ya. Keamanan ya. Masya Allah, keamanan ini ya, yang mana kita baru-baru ini mendengar beberapa hari ini ya, berita peperangan antara Ukraina dan Rusia ya, yang kata para ahli sejarah memungkinkan untuk terjadinya peperangan dunia kembali dan bisa jadi berdampak ke Indonesia ya. Yang pada intinya kita bisa mengambil beberapa faedah pelajaran bahwasanya kenikmatan keamanan itu sangat-sangat berharga banget ya. Sangat-sangat berharga. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga itu semua, terus memberikan kepada kita semua kenikmatan keamanan. Kenapa? Kalau orang tidak diberikan keamanan, semua kenikmatan tuh hilang, nggak ada rasanya lagi ya. Mogolah dia punya banyak uang ya, banyak harta, banyak aset, banyak rumah, kendaraan, pertanian, peternakan, Masya Allah, tapi kalau nggak aman, ditinggalin semua, dijarah semua, diambil semua oleh musuh-musuh yang memerangi mereka, diusir dari negara mereka. Maksudnya kenikmatan keamanan ini betul-betul sangat agung gitu ya. Sampai-sampai kenikmatan keamanan ini menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu sangat simpel ya. Sangat simpel sekali. Dalam riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah,
Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya itu merasa aman, tidak ada konflik, tidak ada peperangan, aman lah intinya, nggak ada pertikaian, aman ya, darah kita, harta kita aman, kehormatan kita dari segala macam bentuk ancaman-ancaman aman. Satu, dua, mu'afan fi jasadihi, sehat. Kalau orang sehat, kalau orang sakit itu ya, kalau orang sakit sebanyak apapun uang dia, makanan seenak apapun yang dia miliki, itu nggak kerasa nikmatnya, hilang semua. Dia bisa beli apapun yang dia inginkan, tapi kata dokter nggak boleh makan ini dan makan itu kecuali apa? Kecuali ubi misalkan, atau tahu tempe saja nggak boleh ini, nggak boleh. Paling dia bisa beli. Hilang semua kenikmatan yang banyak banget yang ada di sisi dia. Kenapa? Gara-gara dicabut kenikmatan kesehatan. Jadi barang siapa di pagi harinya seorang hamba mendapatkan keamanan, maka apa selain kesehatan. Ketiga, indahu qutu yaumihi, punya makanan di hari itu, bukan di hari esok ya, nggak punya tabungan nih orang ya, makanan cuma untuk hari itu saja. Miskin berarti. Kalau fakir itu minus. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faka'anna mahizad lahud dunya bihadzafiriha, seakan-akan dunia beserta isinya semuanya telah ditumpahkan semuanya kepada dia. Maksudnya diberikan semua kepada orang yang mendapatkan tiga ini. Dan kita insya Allah Ta'ala pada detik ini mendapatkan tiga-tiganya, insya Allah ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ini sebuah standarisasi simpelnya kenikmatan seorang hamba di dalam mendapatkan kehidupan di dunianya. Nggak perlu muluk-muluk gitu ya, nggak urus ini, nggak urus itu, yang penting punya kenikmatan yang yaitu keamanan, sehat, punya makanan di hari itu walaupun besok nggak punya tabungan, nggak punya rekening dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dari kenikmatan keamanan ini, kemudian kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus menjaga kenikmatan ini selalu bersama kita, amin ya rabbal alamin. Baik. Terakhir kemarin kita telah membacakan sebuah hadis yang sangat agung tentang ancaman ya, ancaman azab bagi mereka yang sombong. Tiga golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berbicara kepada mereka. Ketika kita berbicara masalah azab ya, atau siksaan, pasti dan sepakat kita bahwasanya azab atau siksaan itu sesuatu yang tidak mengenakkan ya, menyakitkan justru. Menyakitkan, tidak mengenakkan. Namanya azab itu tidak mengenakkan. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjauhi yang namanya siksaan, sesuatu yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita. Cuman permasalahannya, ketika kita berbicara tentang adab yang Allah dan Rasulnya SAW sampaikan kepada kita semua tentang aturan-aturan syariat Islam, kebanyakannya berbicara tentang adab yang tidak kita langsung rasakan secara real di kehidupan nyata ini, saat ini, detik ini, di dunia ini. Kebanyakannya kejadiannya di fase setelah ini, fase alam barzah, fase setelah kehidupan di dunia. Maka pertanyaan besarnya, jadi kalau saya berbicara masalah adab atau nikmat kubur, adab atau nikmat kubur, adab atau nikmat akhirat, surga dan neraka, itu pasti teringat bahwasanya seberapa besar keimanan kita meyakini bahwasanya kalau itu betul-betul ada adab dan nikmat tadi. Seberapa besar kita itu meyakini keduanya. Kenapa? Karena kita menggunakan kacamata dunia. Yang kacamata dunia ini tidak bisa menerawang ya, memastikan kalau itu betul-betul ada dan nyata. Itulah aplikasi dari keimanan seseorang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maka kita berusaha untuk menumbuhkan keyakinan, keimanan yang betul-betul kuat kalau itu betul-betul ada. Karena apa? Karena kalau saya bacakan ini, kemudian saya jelaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian Anda tidak percaya, itu tidak ngefek ya. Tidak berdampak positif ya di dalam kehidupan Anda sebagai seorang mukmin atau mukminah. Kenapa? Ya, karena Anda tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang adab atau nikmat kubur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya SAW membahas tentang adab ataupun nikmat. Maka pertanyaan besarnya, apakah kita meyakini kalau itu betul-betul ada sesuatu yang akan terjadi di alam setelah alam dunia ini?
Maka saya berusaha untuk mengajarkan ataupun menyampaikan bahwasanya ada sebuah analogi, ya, sebuah analogi yang analogi tersebut membantu kita untuk meyakini seyakin-yakinnya apa yang akan terjadi dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya SAW dari nikmat kubur ataupun adab kubur. Ya, apa analoginya? Yaitu, dan ini betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan banyak bukti nyata kalau itu betul-betul ada. Yaitu apa? Pertanyaan. Analoginya pertanyaan. Yaitu apa? Yang sering saya ulang-ulang. Apakah, silakan dijawab ya, di dalam hati kita masing-masing, apakah sesuatu yang ada di dunia dan nyata, apakah sesuatu yang ada di dunia saat ini yang kita lihat dari nikmat ataupun adab, kemudian tidak ada di kehidupan setelah kehidupan dunia? Saya ulangi, apakah kenikmatan ataupun adab yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita saksikan di dunia ini ada atau tidak ada ya, di kehidupan berikutnya? Mungkin atau tidak? Ada di sini, di kehidupan yang lain tidak ada. Adab di dunia kita lihat betul-betul terlihat nyata. Nikmat di dunia betul-betul terlihat dan nyata. Apakah keberadaan apa yang telah kita lihat dari adab atau nikmat di dunia ini kemudian nggak mungkin ada gitu loh? Maksudnya tidak ada di alam berikutnya setelah orang meninggal dunia? Apa jawabannya? Sepakat? Kita jawab apa? Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Sesuatu yang sudah Allah ciptakan, sesuatu yang sudah Allah adakan, gitu ya, kemudian di fase berikutnya tidak ada, itu nggak mungkin. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengadakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Apalagi mengadakan sesuatu yang telah ada. Saya ulangi. Kalau saya ulang-ulangi itu kebiasaan saya, adatnya saya, kalau saya ulangi itu maksudnya penting banget nih perkara gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu, sangat mampu mengadakan sesuatu yang sebelumnya pernah disebut, sesuatu yang sebelumnya belum pernah diadakan. Apalagi sesuatu yang betul-betul sudah ada, pasti ada setelahnya, gitu kan? Logikanya gitu. Maka api yang kita lihat di muka bumi ini, ya, siksaan-siksaan yang nyata di dunia kita saat ini, itu pasti ada nanti gitu. Tidak mungkin tidak ada. Setelah kita mati itu nggak mungkin tidak ada. Kenapa? Sudah ada di sini. Dan Allah maha mampu mengadakan sesuatu yang sebelumnya ada. Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, apalagi yang sudah ada duluan. Apa yang kita lihat dari kenikmatan-kenikmatan dunia kita, makanan, minuman, perhiasan-perhiasan dunia, dan yang lain-lainnya, kita sepakati itu semua ada. Tidak mungkin tidak ada di alam kubur, itu tidak mungkin. Nggak mungkin di akhirat itu tidak ada, nggak mungkin. Pasti ada jawabannya. Pasti ada. Makanya saya katakan bahwasanya orang-orang yang tidak meyakini ya, alam setelah alam dunia, tidak meyakini kenikmatan ataupun adab kubur, seakan-akan dia telah mendustakan apa yang dia telah lihat di dunia. Seakan-akan dia telah mendustakan, tidak meyakini apa yang dia telah lihat. Padahal kita sepakat bahwasanya kenikmatan ada di hadapan dan sudah kita rasakan. Siksaan juga seperti itu, sudah pernah kita rasakan. Masa kok tidak ada apa yang sudah kita lihat tadi tidak ada setelah kematian kita? Itu tidak mungkin. Gitu ya. Jadi ini, sehingga saya berharap kepada teman-teman sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperhatikan dengan seksama
sehingga timbullah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan, yang tiga golongan ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sudah kita jelaskan. Dan tidak disucikan. Tidak disucikan maksudnya apa? Tidak dibersihkan dosa-dosanya. Diadab pasti. Ya. Disucikan ini maksudnya dibersihkan dosa-dosanya, diampuni maksudnya. Tidak diampuni mereka itu. Wala yanturu ilaihim, dan tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditengok berarti tidak ditolong. Jadi pertama, saya ulangi lagi, padahal sudah saya sampaikan kemarin ya, atau 2 pekan yang lalu, tidak diajak bicara. Itu maksudnya apa tidak diajak bicara? Allah marah. Ketika orang atau istri atau suami kita marah, anak kita marah, kadang-kadang ya, ngambek gitu, maksudnya nggak mau diajak bicara, diem aja, papasan diem aja, banyaknya diem. Itu maksudnya apa? Ngambek, marah. Marah itu bukan hanya maki-maki, menggunakan tangan, tapi bisa dengan sikap. Maksudnya marah ya, sepakat ya? Dia nggak diajak ngomong itu maksudnya marah. Nah, Allah marah sama dia. Satu. Kedua, tidak disucikan, tidak diampuni. Padahal kita sangat butuh yang namanya 2 tiket. Jadi sebelum mati kita harus memastikan apakah 2 tiket ini sudah kita pegang ataukah tidak. Jangan sampai salah satunya lah ya. Usahakan dua-duanya. Apalagi nggak dapat sama sekali, naudzubillah. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Tiket apa itu? Rahmat Allah dan apa? Ampunan. Di dalam surat Ali Imran ayat 158. 158 atau 85 saya lupa. Gitu ya. Wala yanzuru ilaihim, tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Tidak ditolong. Tidak simpatik lah istilahnya. Gak ditengok, gak diindahkan ya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka 3 golongan tadi adab yang pedih, perih, sakit. Adzabun alim. Di sini Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengungkapkan sifat dari adab, yaitu perih ya. Sifat dari adab di sini adalah perih ya. Menggunakan kalimat alimun. Alimun ini sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Sighah mubalaghah itu artinya apa? Sifat yang menunjukkan puncak dari tujuan sifat tadi. Absolut bahasa kita. Absolut. Enggak relatif. Jadi perihnya, pedihnya, sakitnya itu bukan relatif, tapi absolut, betul-betul sangat sakit. Kenapa seperti itu? Karena siksaan di dunia itu ada masanya. Betul atau tidak? Adab, sesuatu yang tidak mengenakan di dunia ini ada masanya, ada batasannya. Tidak selamanya orang baru lahir sampai dia mati bertahun-tahun, beratus-ratus tahun dia hidup di dunia, adab terus, itu nggak mungkin. Mungkin atau tidak? Pasti ada jeda. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah hari-hari kami puter-puter ya. Ada yang kadang-kadang di atas, di bawah, di atas lagi, di bawah lagi, diputer di antara kehidupan manusia. Nah, kalau di Jahannam, di neraka Jahannam dengan sifat alim, pedih, perih, itu realisasinya seperti apa? Allah katakan di dalam surat An-Nisa, Allah katakan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Realisasi dari adab alim itu apa sih? Adab yang perih, yang pedih adalah bahwasanya adab di neraka Jahannam tak ada batasannya. Nggak ada, tidak ada batasannya. Kalau di dunia orang diadab, mentoknya mati. Betul atau tidak? Kalau sudah mati, sudah nggak ngerasain sakit. Betul ya? Tapi kalau di neraka Jahannam, tak ada namanya
kematian karena sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala kematian itu. Jadi kullama nadhijat juluduhum, ketika badannya sudah hancur lebur kebakar, badalnahum juludan, kami ganti lagi, kami upgrade gitu ya. Kami upgrade kembali tubuhnya. Jadi hancur, muncul lagi. Disiksa, hancur, muncul lagi. Disiksa, hancur, muncul lagi. Disiksa, hancur, muncul lagi. Disiksa, hancur, sampai muncul lagi. Terus berulang-ulang. Sampai berapa tahun? Allah Ta'ala bisa jadi kekal selama-lamanya. Tidak ada batasannya. Maksudnya, makanya putus asa mereka itu. Bu'san, ya, betul-betul sangat bu'san. Betul-betul putus asa. Nggak ada harapan lagi. Kalau orang terhinakan di dunia ini, mendapatkan musibah di dunia ini, ada secercik atau beberapa harapan yang bisa dia dapatkan. Tidak masalah sekarang susah, pasti nanti beberapa tahun kemudian saya akan merasakan kebahagiaan. Ada beberapa harapan yang bisa diharapkan. Tapi kalau sudah di neraka jahanam, tak ada harapan lagi untuk selamat. Kenapa? Mati muncul, mati muncul, mati muncul terus kayak gitu. Itu realisasi dari adab ahlim. Ya. Jadi jangan sampai berpikiran bahwasanya tidak masalah masuk neraka. Yang penting nggak selama-lamanya. Ya. Yang penting nggak selama-lamanya. Ada orang berpikiran seperti itu. Yang penting saya beramal soleh dan bolehlah saya masih melakukan maksiat. Yang penting nanti ketika saya mati sebentar aja masuk neraka itu enggak. Yang penting intinya saya enggak selama-lamanya. Jangan berpikiran seperti itu. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai sedikit pun melihat, merasakan suasana itu gitu ya. Padahal ya sekedar Allah tanya nanti di persidangan yang agung pada hari kiamat, ditanyain saja, kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, man nuqish udzib, barang siapa yang sekedar ditanyain oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti diadab. Betul-betul rasanya persis diadab. Disidik istilahnya, disidik oleh penyidik misalkan, itu rasanya sakit. Sekedar ditanya nih, kamu ngapain ini jam segini ini? Hah? Berapa? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kok kamu lakukan itu? Sekedar Allah tanya tentang itu sakit rasanya. Udzib, seperti diadab. Apalagi beneran dimasukkan di dalam neraka jahanam. Nasallallahu as-salamah wal afiyah fid daranain. Siapakah mereka? 3 golongan. Siapakah mereka itu? 1. Syekhun zanin, mbah-mbah, kakek nenek yang berzina. 2. Wa malikun kadzabun, penguasa, pemimpin, presiden, bupati, gubernur, intinya pemimpin lah. Seorang ayah juga bisa dikatakan pemimpin yang suka ngibuli, bohong. 3. Wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Ini tema kita yang ketiga ini, sombong, miskin. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan syarah atau penjelasan hadis ini di dalam Syarhul Minhaj fi Syarhi Sahih Al-Bukhari. Dengarkan ya pernyataan beliau. Al-Imam Nawawi menukilkan sebuah pernyataan yang sangat indah dari ulama madhab Maliki, Abul Qadhi atau Abul Fadl Al-Qadhi Al-Iyad. Saya bacakan, silakan disimak. Apa sih ya maksud 3 golongan di atas? Kakek nenek yang berzina, penguasa pemimpin yang suka bohong, dusta. 3, miskin sombong, orang miskin yang sombong. Perhatikan, ini kalimatnya bagus banget, makanya saya ingin bacakan. Sababuhu anna kulla wahidin minhum iltazamal ma'siyata al-madhkurata ma'a ba'daha minhu. Sebab setiap golongan ini, 3 golongan ini, kenapa Rasulullah SAW khususkan 3 golongan ini penyebutannya tadi? Itu disebabkan apa? Iltazamal maksiatal madhkura. Mereka selalu dan senantiasa hobi, bahasa kita. Iltazama itu saya terjemahkan hobi. Hobi bermaksiat. Maksiat itu dijadikan sebagai hobi.
Butuh nggak butuh, hobi. Namanya orang hobi, butuh nggak butuh, dia lakukan. Kebanyakannya orang bermaksiat ada motivasinya. Lapar, nggak ada duit, nyolong. Motivasinya lah, lapar. Bujangan, ya, perjaka atau gadis ataupun istilahnya belum pernah menikah, ya, berzina wajar. Bukan wajar di sini diperbolehkan, jangan nanti malah dipotong video saya nanti ini disampaikan terus boleh saja. Bukan itu maksud saya. Sebuah kewajaran ada motivasi mereka untuk bermaksiat. Tapi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pernyataan dari Abdul Fadl Al-Qadhi Iyad, seorang ulama besar dari Andalus bermadhabkan Maliki. Beliau menjelaskan maksud faedah-faedah dari hadis yang menjelaskan tentang 3 golongan yang akan diadab dengan adab yang amat sangat mengerikan, tidak dilihat Allah, tidak disucikan, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau bahwasanya tadi sudah kita sampaikan, kalau anak muda yang masih muda, belum tua ya, itu adalah motivasi-motivasi, alasan-alasan, sebab-sebab yang mendorong dia untuk berzina gitu ya. Karena masih ada syahwat di sini disebutkan oleh beliau. Tapi kalau sudah tua itu kok bisa gitu ya. Kok bisa masih seperti itu. Apalagi yang sudah menikah, yang mana adabnya atau siksaannya atau hukumannya lebih berat daripada pemuda yang belum menikah. Dicambuk saja 100 kali. Tapi kalau yang sudah nikah berzina, intinya yang sudah berzina walaupun masih muda, intinya sudah nikah, dia muson namanya, sudah nikah berzina, maka hukumannya bukan cambuk lagi tapi rajam ya, rajam sampai mati. Sampai mati. Kalau wanita dimasukkan ke dalam tanah, disisakan setengah badan. Kalau laki-laki disuruh duduk atau berdiri. Dan batunya itu, banyak orang salah paham, batunya itu bukan besar seperti ini ya. Apalagi sekepala bayi misalkan, atau sekecil kerikil, bukan, tapi sedang-sedang saja. Gak boleh terlalu besar, gak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu besar, enak nian dia istilahnya. Sedikit masa waktu untuk dia merasakan adab. Karena sekali, mungkin 10 kali lemparan mati sudah, gitu ya. Kalau terlalu kecil, terlalu panjang durasi dia merasakan siksaan. Bisa jadi nggak mati-mati, karena kerikil-kerikil. Gimana mau mati kerikil gitu ya. Maka dalam fikih jinayat kira-kira satu bola apa ya, batu bola tenis lah ya, tuh. Yang kasti ya bahasa kita ya. Segini lah atau segini. Nah, sedang-sedang saja. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi dia betul-betul merasakan siksaan yang pedih di dunia, sebagaimana dia merasakan sesuatu yang haram tadi di seluruh tubuhnya. Maka disiksa dengan seperti itu, dihukum dengan rajam. Nah, ini yang sudah tua masih seperti itu. Maka kata beliau, wa adamu daruratihi ilaiha, padahal orang yang sudah tua tidak ada motivasi untuk ke sana ya, untuk berbuat zina gitu ya. Wa dha'ufa dawaiha indahu, dan tidak ada alasan-alasan atau sebab-sebab yang mendorong dia untuk itu. Lemah gitu ya, pendorong atau sebab-sebab yang membuat dia melakukan hal itu karena sudah tua. Wa in kana la yu'daru ahadun bidzanbihin, padahal tidak satu pun manusia yang selamat dari dosa, semuanya kena dosa. Walaupun dia sudah tua, tidak ada udzur gitu, sudah tua bolehlah melakukan maksiat, bukan, tidak ada udzur. Tidak ada udzur alasan untuk dia melakukan sebuah kemaksiatan, tetap dianggap dosa. Lakinna lima lam yakun ila hadhil ma'asi daruratan muz'ijatan, yang mana dia tidak tidak butuh dengan kemaksiatan itu sebenarnya dia ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Tidak ada hal yang menyebabkan dia melakukan hal itu.
Makanya tadi diawali kata beliau di awal-awal tadi apa? Itu maksiat sudah jadi hobi, ya. Maksiat sudah jadi kebiasaan. Sudah nggak dianggap sebuah dosa, sudah nggak dianggap sebuah apa istilahnya larangan yang Allah perintahkan untuk dijauhi. Biasa-biasa saja malah. Ini panjang banget ya pernyataan beliau. Saya potong-potong saja. Itu satu alasannya ya. Kenapa kok adabnya berat banget untuk yang kakek-kakek atau nenek-nenek yang berzina? Tadi satu alasannya nggak ada motivasi untuk ke sana. Kedua, kata Abul Fadl, fa inna syekha likamali aqlihi wa tamami ma'rifatihi bituli ma marra alaihi minal zaman. Padahal orang tua itu lebih banyak makan asam garam bahasa kita. Maksudnya dia sebenarnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya dia banyak pengalaman. Mana yang harus dia dijauhi, mana yang harus dia lakukan. Sebenarnya dia banyak pengalaman sesuatu yang tak pantas, sesuatu yang terpuji dan sesuatu yang tercela. Lebih banyak makan asam garam bahasa kita. Lebih banyakan ilmu dia sebenarnya karena sudah panjang umur dia menjalani kehidupan di dunia ini dan sehingga dia mengetahui mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Kok melakukan itu? Itu alasan yang kedua kata Abul Fadl. Adapun anak muda, wa innama dawa'i dzalika syabab wal hararatul ghoriziyati. Karena memang anak muda wajar gitu ya. Wajar ada motivasi ke sana karena masih muda dan naluri anak muda ke sana gitu ya. Wa qillatul ma'rifah. Sedikitnya ilmu dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dampak baik dan dampak buruk. Kalau anak muda tuh hajar-hajar saja. Kalau orang tua kebanyakannya mikir-mikir, ini dampaknya apa, positif atau negatif, buruk atau bagus. Itu kan orang tua. Tapi kalau anak muda wajar. Kenapa? Karena tadi dikitnya pengetahuan dia tentang baik dan buruk, tercela dan terpuji. Itu anak muda. Wa ghalabatu syahwati lidha'fil aqli. Dan dia apa istilahnya dikalahkan oleh syahwat dia atas sedikitnya akal dia, minimnya pengetahuan dia, akal sehat dia minim gitu. Beda sama yang tua. Itu yang pertama ya, yaitu orang tua yang berzina. Panjang nih sebenarnya pernyataan beliau, bagus banget kalimatnya. Saya ambil saja karena waktu nggak memungkinkan ya. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Pemimpinnya yang bohong ya. Mana tadi? Nah, wa kadzalikal imamu la yakhsha min ahadin min ra'iyati. Pemimpin itu sewajarnya, pemimpin itu sewajarnya adalah orang yang paling amanah. Betul atau tidak? Iya. Jadi hukum asal pemimpin itu adalah orang-orang yang teramanah. Saya katakan teramanah. Tidak mungkin dia jadi pemimpin kecuali orang-orang yang memang terpercaya dan amanah. Dan ra'iyahnya, masyarakatnya yang dipimpin itu lebih banyak husnudzon sama yang mimpin. Harusnya seperti itu, tapi kita lihat realitanya banyak macam-macam ya, hoax-hoax tentang suudzon mereka kepada presiden, pemimpin dan seterusnya. Yang pada intinya hukum asalnya pemimpin itu manusia yang terpercaya. Kenapa? Dia mengurusi banyak perkara umat, baik perkara dunia maupun akhirat dia yang ngurusi. Sehingga nggak mungkin kekuasaan itu dipegang kecuali yang teramanah. Betul atau tidak? Nah, kok bisa-bisanya gitu loh. Kok bisa-bisanya aslinya sifat watak asli dari pemimpin itu harusnya terpercaya dan amanah, kok malah suka ngibuli atau suka bohong. Paham ya? Sehingga masyarakat secara umum memberikan atau kepercayaan besar kepada pemimpin. Nah, sebab inilah gitu ya yang dosanya lipat-lipat istilahnya, berlipat-lipat kepada seorang pemimpin. Kenapa? Masyarakat sangat-sangat percaya, yang dipimpin itu sangat-sangat percaya, kok malah dia memanfaatkan kepercayaan itu dengan bohong dan seterusnya. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga,
orang miskin yang sombong. Wa kadzalikal ailu al-faqiru, orang yang fakir, yang betul-betul miskin, aslinya pada dasarnya dia ini adamul mal atau adimal mal, nggak punya duit. Orang miskin, orang fakir, sudah saya katakan di awal tadi, para ulama menjelaskan beda orang miskin sama fakir, yang pada intinya fakir lebih miskin daripada orang miskin, karena orang fakir itu minus tadi ya. Hari itu nggak punya, kecuali harus dia cari, atau dia sudah nggak punya makanan, minus lagi punya utang sama orang lain. Itu orang fakir, nggak punya duit. Kok sempetnya gitu ya. Sombong gitu. Mana sebab yang dia gunakan untuk dia sombong? Padahal orang yang memang ada motivasi untuk sombong nggak dibenarkan. Dia punya motivasi, sebab untuk sombong nggak boleh tetap. Nah ini parahnya, tidak ada alasan, sebab motivasi untuk sombong, sombong. Ini betul-betul naudzubillah min dzalik ini. Ada nggak kira-kira? Ada. Wa inna masababul fakhri wal khuyala wa takabburi wartifa'i alal qurana'il sarwah. Karena sebab orang untuk fakhr, sombong, berbangga, congkak, menganggap dianya lebih baik daripada orang lain adalah yang punya kejayaan, sarwah, yang memiliki kekayaan. Ya bukan sepantasnya. Ada motivasi khusus bagi orang-orang kaya untuk sombong. Ada alasan khusus bagi mereka yang orang kaya untuk sombong. Kenapa? Mereka membanggakan harta, jabatan, pangkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Lah kok ini yang miskin sempet-sempetnya sombong? Kesimpulannya, atau di akhir pernyataan beliau bilang seperti ini. Wa fi'lu syaikhi zani wal imami al-kadhibi. Adapun perbuatan zinahnya seorang orang tua, kakek atau nenek, dia berzina, dan pemimpin yang suka bohong, illa lidorbi minal istighfafi bihaqillahi ta'ala, itu karena meremehkan hak Allah, syariat Allah. Jadi berzina, zina itu orang yang berzina itu pada dasarnya melanggar hak Allah. Kalau membunuh, mencuri, itu hak manusia. Karena dosa itu kan dibagi menjadi dua, hak Allah dan dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Yang pernah saya sampaikan bahwasanya kata Al-Imam Ats-Tsauri, beliau mengatakan, aku lebih menyukai 70 kemaksiatan kepada Allah daripada satu kemaksiatan kepada manusia atau makhluk Allah. Bukan maksudnya merendahkan hak Allah, tapi lebih berat hak manusia, karena hukum asal hak Allah itu pengampunan. Walaupun kita tidak minta ampun, Allah Maha Pengampun. Bisa jadi Allah ampunkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak minta ampun, karena Allah memiliki sifat ataupun nama Al-Ghafurur Rahim, ngasih pengampunan dan disayangi. Kalau manusia susah memberikan ampunan, apalagi plus ngasih kasih sayang. Walaupun dia kadang-kadang ngasih pengampunan atau maaf, masih ada rasa sakit, gerundel, benci di dalam hatinya. Kalau Allah tidak. Tapi kalau perbuatan dosa kita kepada hak anak Adam itu berat, susah, dasarnya dia tidak ngasih ampun. Hukum asalnya manusia itu nggak mau ngasih maaf, kecuali kita betul-betul minta dihalalkan atau kita balikin ininya, apa yang kita ambil dari hak dia. Ada syarat gitu ya. Tapi kalau Allah maha luas ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ini, yaitu orang yang berzina atau kakek nenek yang berzina dan pemimpin yang suka berbohong, itu pada dasarnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, orang yang sombong, dia melanggar apa? Hak Allah plus melanggar hak manusia. Karena ketika dia, nanti kita sampaikan hadis berikutnya, orang yang sombong itu telah mengambil hak Allah. Apa hak Allah? Sombong itu, kesombongan itu adalah jubahnya Allah. Kata Allah sendiri dalam hadis qudsi, insya Allah kita bahas pada kesempatan berikutnya.
Kesombongan itu adalah jubahnya Allah. Kemudian dia ikut sombong, dia telah merampas jubah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak untuk sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebab Allah sombong, karena Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Perkasa dan seterusnya. Jadi orang yang sombong di sini, yaitu orang miskin yang sombong, dia telah melanggar dua hak, hak Allah, ya hak Allah dan hak manusia. Jadi betul-betul berat dosanya bagi orang yang miskin dan dia sombong. Nah, intinya terakhir ya, orang kaya ada sebab untuk dia sombong. Atau anak muda, mulai dari pertama aja. Anak muda yang belum menikah itu ada motivasi dan sebab untuk dia berzina. Kalau dia berzina. Kemudian pemimpin itu sebenarnya tidak ada hak atau tidak ada motivasi untuk dia berbohong. Pada dasarnya dia harus jujur. Selain pemimpin mungkinlah dia berbohong. Kenapa? Ada motivasi, ada motivasi, nggak dipercaya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, orang yang kaya ada sebab, ini lawan katanya ya, orang yang kaya ada sebab untuk sombong. Nah, dari ketiga ini, yaitu anak muda yang dia menjaga kehormatannya, baik yang perempuan atau laki-laki, menjaga kehormatannya, maka ini di luar kewajaran anak muda, kebanyakan anak muda yang mana mereka melampiaskan hasrat mereka, syahwat mereka. Maksudnya dia ada sebab untuk melakukan perzinahan tapi tidak dilakukan, maka kemuliaannya besar bagi anak muda yang menjaga kehormatannya. Seharusnya pada saat itu dia bisa melampiaskan syahwat dia dengan perzinahan, dan itu diharamkan, tapi dia tidak lakukan. Nah, ini sebuah kemuliaan. Ya. Kemudian pemimpin tadi kebalikannya adalah sebenarnya dia, sebagaimana banyak orang bilang bahwasanya semua informasi media gitu kan, itu yang megang penguasa. Dia punya alat untuk berbohong, dia tidak gunakan, kemudian dia jujur, maka kemuliaan besar bagi dia. Ini kebalikannya ya. Yang ketiga, orang kaya yang sebenarnya dia punya motivasi untuk sombong, dia tidak sombong. Ini kebalikannya. Kita pahami dari kebalikannya, maka inilah orang yang sangat mulia. Ketika mereka ada sebab untuk melakukan sebuah kemaksiatan, dia tidak lakukan, kemuliaan besar. Kebalik dalam hadis ini, dia tidak punya sebab untuk melakukan sebuah kemaksiatan, dia lakukan kemaksiatan itu, maka berlipat-lipat pula adabnya atau dosanya. Paham sampai sini ya? Nah, seperti itu. Saya ulangi lagi. Ada orang-orang yang mungkin punya sebab untuk bermaksiat, dia tidak lakukan, besar pahalanya, mulia orang itu. Dan ada orang-orang yang tidak punya sebab untuk bermaksiat, dia lakukan, maka kebalikannya, dosanya berlipat-lipat dan adabnya sangat mengerikan. Paham sampai sini ya? Masya Allah, itu kesimpulannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar kita via pesan singkat WhatsApp. Untuk pertanyaan pertama dari pesan singkat WhatsApp, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh pendengar Radio Roja Darussalam Allah berikan ilmu bermanfaat dan menjadi berkah bagi bersama. Pertanyaannya, apakah mencaci maki kepemerintahan yang sah adalah bagian dari sikap sombong, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Apakah mencaci maki pemimpin yang sah termasuk kesombongan? Betul, ya, betul, termasuk kesombongan. Kata Nabi SAW, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Makanya, jadi sombong, definisi sombong itu ada dua, kata Nabi SAW tadi kan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran itu maksudnya apa dari sisi kesombongannya? Disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, cicitnya siapa? Umar bin Khattab. Dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad,
bahwasanya kata Umar bin Abdul Aziz, panjang itu penjelasannya, intinya apa tadi ya? Saya jadi lupa nih. Tadi apa pertanyaan tadi? Apakah mencaci maki Ya. kepemerintahan yang sah adalah bagian dari Ya. kesombongan, Ustaz? Jadi maaf, tiba-tiba lupa. Jadi sombongan itu salah satunya apa? Menolak kebenaran. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, cisidnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang yang sombong ketika menolak kebenaran yaitu adalah orang-orang yang melakukan sebuah ajaran-ajaran agama yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu perkara bid'ah, ya, perkara-perkara bid'ah. Dia melakukan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Sombongnya dari sisi apa? Yaitu menyangka, ya, menyangka dan menjas atau menuduh bahwasanya ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang tidak sah, tidak benar. Tidak benar dan tidak bisa diterapkan dan tidak pantas untuk dilakukan. Jadi meremehkan ajaran Nabi SAW, sehingga dia melakukan sesuatu yang baru yang disematkan ke dalam agama Islam, menuduh. Jadi meremehkan ajaran Nabi SAW itu seakan-akan itu yang disebut dengan kesombongan, yaitu menolak kebenaran. Itu adalah orang-orang yang mendatangkan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau orang sudah tidak melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW, otomatis melakukan sebuah kebid'ahan. Kedua, meremehkan atau merendahkan orang lain. Maksud dari merendahkan orang lain banyak definisinya. Yaitu bisa jadi dia merendahkan orang lain tanpa meninggikan dia. Dia merendahkan orang lain tapi tidak meninggikan dirinya sendiri, itu juga sombong. Parahnya lagi, merendahkan orang lain dan meninggikan dirinya. Dua makna. Saya ulangi, merendahkan orang lain yang kategorinya sombong adalah ada dua makna. Bisa jadi dia merendahkan dan menjelek-jelekkan orang lain, apalagi sudah pernah sampaikan kalau pekan yang lalu, bahwasanya maksiat atau kesalahan kita kepada seorang ulama, guru, ustadz dan yang lain-lainnya dan para pemimpin itu berlipat-lipat dosanya daripada masyarakat awam biasa. Kita melakukan sebuah kesalahan kepada pemimpin dan para ulama, dalam hal ini ya para ulama, para kiai, para syekh atau ustadz dan seterusnya, kita suudon sama mereka, nuduh macam-macam sama mereka, itu dosanya berlipat-lipat ganda daripada kita nuduh, fitnah, suudon, ghibah ke orang selain mereka. Itu dosanya lebih berlipat-lipat. Kenapa? Mereka memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah dijatuhkan, seakan-akan Anda telah menutup kebaikan yang banyak dari masyarakat yang lainnya yang keluar dari lisan-lisan para ulama dan para pemimpin. Gitu ya? Jadi jelas itu. Dia merendahkan orang lain, apalagi pemimpin, dosanya lebih besar. Walaupun dia tidak meninggikan dia, apalagi merendahkan orang lain, plus dia membanggakan dirinya sendiri. Gitu ya? Silakan, yang kedua. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian dimanapun berada. Pertanyaan kedua masih dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum ya Ustazi. Afwan Ustadz, bagaimana realisasi dari hadis ini? Mohon penjelasannya Ustadz. Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian, tetapi tidak lain orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, bagus. Nabi SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai sur'ah, yaitu membanting, kelahi maksudnya. Membanting lawan perkelahiannya. Bukan itu orang yang kuat. Juara satu kejuaraan, bela diri A misalkan. Bukan itu orang yang kuat. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosionalnya, amarahnya ketika dia ingin marah. Dia
sabar maksudnya, dia nggak marah. Paham ya? Hadis ini paham ya? Kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Satu, ya. Anggapan Nabi SAW, orang yang terkuat itu adalah bukan orang yang kuat fisiknya. Bukan amalan fisiknya. Paham? Bukan amalan fisiknya. Karena fisik orang beda-beda. Makanya korelasinya dengan hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak menoleh sebab kalian, wajah-wajah kalian, kegantengan kalian, badan kalian. Jadi taufik Allah, kecintaan Allah, kasih sayang Allah bukan sebab dari perbedaan badan-badan kalian, kegantengan atau kecantikan kalian, bukan itu. Walakin ila a'malikum wa qulubikum. Akan tetapi Allah yang menyebabkan Allah sayang cinta kepada seseorang bukan karena badan, tapi qulub, hati-hati kalian dan perbuatan kalian. Gitu ya. Maka kesimpulannya adalah yang dilihat dalam hadis tadi itu adalah orang yang kuat itu bukan orang yang fisik. Kenapa? Beda-beda orang fisik orang. Tapi kalau hati nggak beda. Maksudnya semua orang bisa menerapkan amalan hati. Tidak ada alasan buat dia untuk mengatakan bahwasanya hati saya lemah, tidak ada. Mampu dia, sebenarnya dia mampu, cuman nggak mau saja dan tidak mau berkorban, memaksakan hawa nafsunya, hatinya, jiwanya untuk kuat, sekuat orang yang sabar ketika dia marah. Sebenarnya dia mau marah tapi dia bisa tahan. Dan yang kedua, lebih berat, ya, lebih berat menahan fisik atau menahan hati. Lebih berat menahan fisik itu maksudnya misalkan kita mampu ngangkat 20 kilo atau 50 kilo berat beras misalkan, batu. Lebih berat itu atau lebih berat ketika kita diundang untuk marah, dirangsang untuk marah, beratan ini atau beratan tadi? Beratan menahan emosional, beratan menahan amarah. Iya, jelas. Walaupun kelihatannya nggak kelihatan dia ini sebenarnya di hati, di amalan hati. Karena kalau berat fisik itu relatif, gitu ya, relatif. Maksudnya nggak banget beratnya itu, nggak menyiksa gitu ya. Tapi kalau beratnya melawan hawa nafsu itu sangat-sangat berat. Sangat-sangat beratnya, luar biasa. Nah, dia mampu untuk mengalahkan beratnya melawan hawa nafsu dia, hati dia, jiwa dia dari angkara murka dan yang lainnya, maka itulah hakikat orang yang terkuat. Nah, ini fisiknya kuat, hatinya kuat, mantep nih baru. Mukmin yang mantep. Seperti itu. Jadi realisasinya adalah yaitu jangan iri ya, sama kecantikan, kegantengan orang lain. Ini real dari hadis ini, faedah yang bisa kita ambil. Jangan iri, jangan kecil hati ataupun apalagi hasad dengan kelebihan fisik orang lain. Dia lebih ganteng, lebih cantik, lebih gede badannya, lebih sehat, lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Jangan iri dengan itu, tetapi Anda fokuskan masalah amalan hati Anda. Irinya dalam masalah hati boleh. Ya. Dia punya ilmu banyak, kok saya nggak punya ilmu? Boleh. Hasad di situ. Makanya Nabi SAW mengatakan la hasada illa fitnataini. Nggak boleh orang hasad kecuali dua perkara. Satu, rajulun atahullahu malan fahalakahu alal haqqi. Satu, orang pertama, orang yang kaya raya dihabiskan hartanya untuk infak, sedekah di atas kebenaran lah. Iri kita, pacarnya dia sedekah banyak banget. Iri kita boleh, hasad kita boleh. Pada dasarnya nggak boleh, kecuali dua tadi. Satu, kedua, rajulun alimun, seorang alim, fa'amilahu bima alimahu wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Kemudian seorang yang kedua, seorang kita iri sama orang yang alim, pinter banget dia, bisa hafal ini, hafal itu, ngerti ini tentang itu, boleh kita hasad sama dia. Gitu ya. Kenapa? Ini semua perkara hati. Berangkatnya dari perkara hati. Jadi jangan iri dari fisik, tapi irilah dari masalah hati. Kok dia bisa, kok saya nggak bisa? Itu realisasinya ya. Itu Allahu ta'ala alam.
Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dan pendengar sekalian dimanapun berada. Kembali lagi pertanyaan yang ketiga masih dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum ya Ustazi. Afwan izin bertanya keluar dari tema bahasan kita pada malam hari ini Ustadz. Bagaimana Ustadz ketika seseorang memiliki teman dekat akhwat, kemudian akhwat tersebut sedang proses ke jenjang pernikahan dengan ikhwan yang qadarullah ana mendapatkan informasi tentang akhlaknya ikhwan tersebut yang kurang baik. Apakah perlu ana sampaikan hal ini kepada akhwat tersebut sebab ana khawatir terlalu ikut campur Ustadz sedangkan akhwat tersebut adalah teman dekat ana. Mohon arahannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bagus pertanyaannya. Banyak banget pertanyaan tentang masalah itu ya, Dak. Berarti penting nih bahas tentang pranikah ya. Bahas tentang masalah pranikah karena memang problemnya anak muda itu kebanyakannya ke sana ya. Dan sudah diatur semua, tinggal kita belajar saja, tinggal kita mau apa enggak baca. Jadi kemudian singkatnya jawaban saya adalah wajib malah Anda sampaikan ke dia malah. Kenapa? Karena teman kita ini yang akhwat ini akan melakukan sebuah hubungan yang sangat kuat kata Allah SWT. Mitsaqan ghalidha. Hubungan, jadi pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Ikatan yang kuat banget. Makanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menjelaskan perkara ibadah yang paling dibenci oleh iblis dan syaitan itu adalah pernikahan. Panjang hadisnya dalam riwayat Muslim. Intinya iblis summa ba'atsahu saroyahu, singgasananya iblis itu ditaruh di atas air. Sumaya ba'asuhu saroyahu, akhirnya iblis utus setan-setan godain manusia. Sana kamu pergi sana, gitu ya. Fa'a'dhamuhum minhum manzilatan, a'dhamuhum fitnatan, akbaruhum fitnatan. Yang paling dekat sama iblis, setan-setan yang paling tinggi kedudukannya di hadapan iblis adalah setan-setan yang paling besar pengaruhnya, fitnahnya, godaannya kepada manusia. Summa yaji'u fayaqul. Salah satu di antara mereka setan laporan ya. Laporan kepada iblis. Fa'altu kadza wa kadza wa kadza. Kata Nabi SAW, setannya bilang kepada iblis, aku telah melakukan ini, melakukan itu. Telah melakukan ini, tidak disebutkan apa itu. Kata Nabi SAW ya. Kata iblis, rajanya ya. Ma fa'alta syai'an, kamu masih belum buat apa? Masih belum buat apa? Gak dianggap lah istilahnya. Summa yaji'u minhum. Kemudian ada setan yang satunya lagi datang ngedeketin iblis, ngelapor apa yang sudah dia lakukan. Kata si setan ini bilang ke iblis, ma taraktu minhu illa farraqtuhu bainahu wa baina imra'atihi. Kata si setan ini, ya iblis, wahai iblis, aku tidak meninggalkan manusia kecuali aku telah memisahkan suami dari istrinya. Berarti kan gak ridho dengan pernikahan ya, tak? Kelanggengan dari pernikahan. Aku telah membuat mereka berdua cerai. Kata si iblis, atau disebutkan oleh Nabi SAW, faqarrabahu, si iblis deketin siapa? Si setan tadi. Bilang seperti ini. Ni'ma anta, dalam riwayat lain ni'ma anta wa anta. Sungguh bagus ya. Sesungguhnya engkaulah setan yang paling top istilahnya ya. Paling pinter, paling cerdas, paling hebat dalam menggoda manusia. Masya Allah, ngeri kan? Maksudnya apa? Karena orang yang menikah itu telah menyempurnakan setengah agamanya. Dari sisi di mana dia saling melengkapi antara suami dan istri. Nah, kalau salah milih itu fatal akibatnya. Kenapa? Karena bisa jadi kesempurnaan setengah agama yang sebenarnya sudah sempurna ketika dia menikah itu tidak terrealisasikan. Karena pasangan Anda tidak sesuai dengan yang digariskan oleh
Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi masalah laki-laki lebih selektif ya. Maka saya tekankan para akhwat ya, khususnya para akhwat nih, lebih selektif banget, lebih apa istilahnya selektif di sini, lebih ketat ya pemilihan untuk memilih calon suami Anda. Karena apa? Nabi SAW mensyaratkan untuk memilih calon suami itu 2 kata, agama dan akhlak. Jadi betul-betul direalisasikan 2 syarat ini. Pintar nggak masalah agama? Oke, bagus. Akhlaknya becak mano? Bagus. Hajar, sikat. Kayak gitu. Jangan karena ganteng, karena kaya, dan sebagainya. Jadi saya tekankan kepada para akhwat lebih ketat malah. Ya. Walaupun dia nggak ganteng, nggak kaya, pas-pasan, tapi agamanya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, jangan ragu-ragu lagi. Bismillah. Kenapa? Karena dialah yang akan memimpin Anda. Kalau Anda salah pilih, maka anak-anak Anda yang akan berdampak pula. Kita semua berharap, kita kepingin memiliki anak soleh dan soleh. Sementara bapak ibunya nggak soleh. Kita bakal semoga mendapat anak yang soleh dan soleha, rata-rata doa orang yang kepada orang yang nikah ya. Tapi bapak ibunya nggak soleh, cak mano, nggak mungkin ya. Nggak mungkin seorang anak itu menjadi soleh dan soleha sementara bapak ibunya tidak. Maka Anda harus betul-betul selektif dalam memilih. Bahkan saya nasihatkan tadi, wajib bagi Anda untuk sampaikan kepada saudari Anda tentang lelaki itu. Ya, saja. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya langsung berkenaan dengan tema bahasan kita pada malam ini. Kami persilakan untuk bertanya melalui mikrofon yang disediakan oleh panitia. Tidak ada? Sudah, cukup ya? Baik Ustadz, nampaknya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Dipersilakan untuk menyampaikan ikhtisar dari pembahasan kita kali ini Ustadz. Tafadhol. Ikhtisar bahasanya. Ikhtisar, ringkasan ya, kesimpulan ya. Itu tadi yang pada intinya kita berharap taufik, pada intinya taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ada sebab-sebab untuk bermaksiat, ya kita ada sebab sebenarnya untuk bermaksiat, ada prasarana untuk bermaksiat, maka untuk menjauhi kemaksiatan itu lebih berat sebenarnya. Maka kita berharap pada Allah SWT agar Allah berikan kekuatan sehingga kita betul-betul menjauhi semua kemaksiatan tadi, walaupun ada sebab, motivasi, sehingga kita betul-betul mendapatkan kesempurnaan dari kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Dan kita berlindung dari seluruh kemaksiatan, walaupun di sana tidak ada sebab untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Maksudnya di sini jangan sampai Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita terbiasa dengan kemaksiatan. Jadi jangan sampai sinyal-sinyal kebaikan yang Allah sudah tanamkan di dalam hati kita redup. Jadi di dalam hati kita ini ada sinyal sebenarnya. Ada alat apa itu untuk ngecek benda-benda besi dan yang lain itu apa namanya? Metal detektor ya. Jadi jangan sampai hilang lah sifat dari metal detektor di dalam hati kita untuk melihat kalau ini nggak boleh, kalau ini boleh. Jangan sampai hilang, jangan sampai mati ya. Saja wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.